Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua yang kali ini berjudul Pesugihan Siluman Harimau yang ditulis oleh Mbak Nafila. Mbak Nafila sendiri merupakan salah satu tim dari channel Ngulik Misteri ya teman-teman. Jadi apabila kalian penasaran dengan channel Ngulik Misteri, kalian bisa tuh kunjungi channel Ngulik Misteri. Dan linknya ada di kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, bagaimana ceritanya? Kalian pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian semua ya teman-teman. Cerita akan saya mulai. Saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari Putri yang tinggal dengan budenya di salah satu kota besar di Yogyakarta. Putri dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan. Ia sebagai anak pertama dan mempunyai 4 orang adik. Sementara orang tuanya itu buruh serabutan yang membuat Putri akhirnya putus dari sekolahnya. Dia kemudian sekolah hanya sampai SMP saja, tapi Putri dikenal di lingkungan dia tinggal sebagai orang yang benar-benar itu anak yang tekun dan juga rajin belajar. Dan sekaligus pada kala itu bisa menguasai semua pelajaran, bukan hanya pelajaran formal saja, tapi pelajaran agama yang diikuti di salah satu pesantren. Walaupun dia itu tidak menjadi santri di situ, tapi dia ikut mengaji di pesantren tersebut. Karena tempat tinggal Putri ini memang tidak jauh dari pesantren. Sampai usia Putri hampir 16 tahun, dia yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena faktor ekonomi, dan dia memilih untuk bantu keluarga dengan cara ia menjadi buruh cuci di salah satu rumah tetangganya. Tapi karena orang tuanya tidak menyetujui pekerjaan tersebut, akhirnya Putri berhenti dari pekerjaan itu tepat di hari raya. Dan kata orang tuanya, budenya ini akan berkunjung ke rumahnya. Budenya Putri yang mempunyai anak satu, tapi anaknya itu sudah tiada dan meninggal dunia beberapa tahun yang lalu sewaktu Putri lulus SD. Nah, tepat di hari raya Putri kedatangan budenya. Berbincang-bincanglah mereka dan menceritakan kisah pilu anaknya yang meninggal 4 tahun yang lalu sewaktu anaknya itu baru kelas 1 SMP. Meninggalnya itu saat dia pulang sekolah dengan mengendarai sepedanya. Saat keluar gerbang, tidak menengok kanan kiri dan alhasil ketabrak mobil yang melintas dengan kencang sampai terseret beberapa meter, yang membuat anak budenya ini harus dilarikan ke rumah sakit. Sempat dirawat beberapa hari, namun karena darah yang keluar dari kepalanya tidak kunjung berhenti, membuatnya terus-terusan kekurangan darah sampai akhirnya nyawanya tidak tertolong. Nah, tujuan Bude dan juga Pak De Putri ini berkunjung ke rumah salah satunya untuk silaturahmi. Tapi di balik silaturahminya ini, budenya yang mendengar Putri yang putus sekolah, yang sudah hampir 1 tahun lamanya tidak melanjutkan ke jenjang sekolahnya tersebut. Nah, budenya ini mengajak Putri pergi ke Jogja agar diasuh olehnya dan bisa melanjutkan sekolah menengah atas. Orang tuanya Putri pun waktu itu tidak bisa menjawab secara langsung. Dia kemudian menanyakan kepada Putri, "Putri, gimana menurut kamu? Kamu mau ikut sama Bude sama Pak De?" Putri mau, Bu. Tapi ibu bapak gak keberatan Putri ikut Bude kan? Nanti adik-adik gimana? Itu urusan gampang, Put. Nanti Putri di sana sama siapa? Iya, sama Bude sama Pak De lah. Putri anggap saja Bude ini orang tua kamu. Budenya pun ikut menimpali. Enggak usah kamu berpikir ikut sama Bude, ikut sama orang tua kamu. Bukannya Bude gimana-mana. Tapi kan Bude ini ingin kamu menjadi orang sukses yang bisa bantu keluarga kamu. Suatu saat nanti kamu sudah lulus sekolah menengah atas ya, setidaknya
bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ya daripada seperti ini terus. Kamu gak sekolah hanya di pesantren dan kamu juga kerja kan? Iya sih, tapi bapak gak ngizinin. Ya iyalah, siapa juga yang mau melihat kondisi anaknya itu sebagai buruh cuci? Ya, itu memang benar. Itu bisa menghasilkan uang, bisa membantu bapak ibumu. Tapi dengan pekerjaan seperti itu kan tidak baik untuk anak seusia kamu. Putri kemudian merenung, hanya mengangguk sembari menunduk. Putri akhirnya menyetujui permintaan budenya untuk tinggal di Jogja. Putri pamitan sama bapak ibunya, sama adik-adiknya, dan pesan orang tuanya. Putri, nanti di sana tinggal sama Bude Pak De. Kamu jadi anak yang patuh. Jangan bikin Bude Pak De kecewa ya. Kamu juga harus rajin dan juga tekun belajar. Terus jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dan seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu puasa Senin Kamis kalau senggang waktunya. Kalau kamu tidak ada tamu bulanan. Iya pak, iya bu. Nah, sore harinya akhirnya mereka berangkat ke Jogja meninggalkan keluarga Putri. Sampai di Jogja, beberapa minggu memang belum ada pendaftaran siswa baru. Sampai akhirnya 1 bulan di Jogja ada pendaftaran. Putri didaftarkan di salah satu sekolah menengah atas di Jogja. Selama menunggu tahun ajaran baru, Putri hanya ada di rumah budenya saja. Rumahnya sangat besar. Rumah yang kamarnya itu sampai ada 8 kamar dan semuanya kosong, hanya diisi dengan barang-barang bekas. Hanya ada 3 kamar saja yang terisi. Yang pertama, kamar budenya. Yang kedua, kamar Putri. Nah, kamar yang ketiga itu pernah dihuni oleh anaknya yang perempuan yang sudah tiada. Namun ada 1 kamar yang tidak terpakai, kata budenya. Di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa, cuma kamar itu memang jarang dibuka. Ya, kalau kamu mau bersih-bersih ya biarin aja. Kamu itu ndak usah membersihkan kamar itu ya. Kamar itu ndak usah dibersihkan. Biarkan tidak terpakai dan kamu juga jangan pernah masuk ke kamar itu ya. Jadi selama 2 bulan di rumahnya Bude dan Pak D-nya sudah menganggap Putri seperti anaknya sendiri. Putri sering diajak ke tempat-tempat wisata, diajak ke mall yang seumur-umur itu ya baru pertama kali Putri pergi ke tempat-tempat hiburan itu. Baru kali pertama Putri menikmati masa-masa liburan sebelum dia sekolah. Sampai singkat ceritanya, Putri yang melanjutkan ke jenjang menengah atas tetap seperti biasanya dengan belajarnya, dengan ibadahnya. Putri yang sudah 1 tahun tinggal bersama budenya, tapi hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Tepat di mana Putri sudah 1 tahun tinggal bersama dengan budenya, Putri mengingat kebersamaan dengan keluarganya saat hari raya. Dia ingat betul bagaimana keluarganya yang terdiri dari 4 adiknya, kedua orang tuanya. Namun, untuk sekarang, malam hari raya Putri hanya bisa menangis menahan rindu kepada keluarganya. Putri yang menangis di dalam kamar dihampiri sama budenya. Kamu kenapa nak? Putri kangen sama adik, sama bapak ibu di kampung Bude. Iya. Berapa hari nanti ya kita akan ke sana ya. Ini kan baru hari raya. Malam ini aja Pak De sama Bude banyak tamu. Nanti kalau udah senggang, ya nanti Putri pulang sama Bude sama Pak De ya. Putri kemudian mengangguk. Dan beberapa hari setelahnya, mungkin 4 hari setelah hari raya, Putri beserta Pak De Budenya berangkat ke kampung ke tempat tinggal orang tuanya si Putri. Putri yang begitu kangen sama orang tuanya sama adik-adiknya, sampai di sana pelukan sampai nangis-nangis. Ibu, adik, Putri kangen. Putri kangen. Putri yang kangen dicampur dengan kesedihan, orang tuanya juga yang memeluk dengan tangisan. Kamu baik-baik saja kan di sana? Iya bu, Putri baik-baik saja. Putri yang 1 tahun tinggal dengan budenya membuat kondisi fisiknya berubah.
Secara fisik yang tadinya agak kurusan semenjak Putri tinggal sama budenya, semua serba tercukupi, membuat Putri agak gemukan dengan keadaan yang lebih fresh dan juga segar. Orang tuanya senang sekali melihat kondisi Putri yang sehat dan lebih segar, serta lebih cantik. Singkat ceritanya, Putri berangkat lagi ikut sama budenya untuk melanjutkan sekolahnya. Di tahun kedua inilah Putri kemudian baru tahu apa yang sebenarnya dilakukan Bude dan juga Pak D-nya. Putri yang secara tidak sengaja melihat keduanya itu kok sering di rumah. Setiap Putri pulang sekolah pasti ada di rumah, sorenya pun ada di rumah. Selama 2 bulan Putri memperhatikan Pak D sama Budenya. Sewaktu Putri memberanikan diri untuk bertanya sama Budenya tentang pekerjaan suaminya. Putri ini muncul kemudian saat keduanya ini sedang makan malam. Bude sama Pak D itu kerjanya apa ya? Putri lihat kok setiap hari di rumah saja. Pak D kerjanya itu di depan komputer, jadi setiap hari itu cuma di rumah, Put. Pak D itu pemilik saham dari pabrik. Maksudnya pemilik saham itu apa? Pemilik saham itu orang yang sebagian besarnya itu, ya pabrik itu milik Pak D, intinya seperti itu. Ya karena Pak D banyak mengeluarkan uang untuk pabrik itu. Oh begitu ya. Emang ada berapa pabrik? Hanya ada 4 pabrik. Wah, pantasan aja Pak D katanya mau bikin kolam renang. Ya doakan saja semoga rezekinya lancar, nanti kan bisa buatin kolam renang buat kamu. Jadi Putri sama sekali tidak curiga kalau Pak D dan Budinya ini ternyata pelaku pesugihan. Namun seiring berjalannya waktu, Putri ragu kalau Pak D sama Budinya hanya bekerja di rumah saja. Menurut kabar yang tersirat lewat tetangganya, ya karena Putri memang kadang suka keluar dengan beberapa teman sekolahnya yang tidak jauh dari rumah besar yang dihuninya itu, yaitu rumah Pak D dan juga Budinya. Beberapa warga ada yang bilang kalau Pak D-nya dan Budinya ini pelaku pesugihan. Putri yang selama 2 tahun tinggal dengan Budinya itu tidak ada keanehan yang muncul, walaupun beberapa kali dia melihat ada gelagat yang aneh. Tapi menurut Putri, itu hal yang biasa, karena ia sebagai orang yang mempunyai adat dan budaya ketika malam tertentu, apalagi malam Jumat Kliwon, ia pasti memberikan sesaji itu hal yang biasa. Walaupun secara perilaku sehari-hari itu tidak baik, tapi ia sebagai orang yang beragama menghormati adat istiadat orang-orang dahulu yang suka memberi sesaji, suka mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu sudah hal yang biasa. Nah, Putri pernah melihat Pak D dan juga Budinya ini masuk ke dalam kamar yang memang Putri tidak diizinkan untuk masuk. Awalnya Putri hanya menganggap itu hal yang biasa. Ya terserah Pak D Budenya kan mau berbuat apa di dalam kamar tersebut. Namun saat Putri sudah naik ke kelas 3, dia sempat pulang lagi ke kampung halamannya, ketemu dengan orang tuanya dan juga dengan adiknya. Adiknya yang merasa iri karena melihat Putri yang sangat senang, tapi Putri tidak melupakan bagaimana keluarganya. Budenya yang setiap kali datang tanpa sepengetahuan Putri, yang selalu memberikan uang ke orang tuanya Putri pun untuk kebutuhan adik-adiknya Putri. Yang memang secara kehidupan itu jauh lebih baik setelah Putri itu ikut dengan budenya. Setengah tahun sebelum lulus, Putri benar-benar mengalami hal-hal yang tidak diduga sama sekali. Salah satunya saat semester akhir, Putri yang tidak diizinkan masuk ke salah satu kamar. Dari kamar itu Putri mendengar seperti suara auman hewan buas yang jelas didengar di kamar tersebut. Namun Putri yang mengingat kalau di rumah Budinya ini sama sekali tidak ada hewan buas, tapi kenapa dengan jelas suara itu didengar oleh Putri? Putri yang merasa takut karena kamar tersebut itu di sebelah kamar Putri yang digunakan untuk istirahat. Saat Putri itu sedang rebahan di dalam kamar, Putri semakin mendengar seperti ada suara hewan buas yang sedang mengaum sampai Putri tidak bisa tidur. Karena suara itu bukan sekali atau 2 kali, tapi berkali-kali, yang membuat Putri ini ketakutan. Putri yang ingin keluar memanggil Pak D Budinya,
tapi takut mengganggu waktu istirahatnya. Semakin larut suaranya semakin jelas. Namun Putri pada malam itu, daripada ketakutan, dia beranjak dari tempat tidur untuk melanjutkan sholat malam, meminta perlindungan, berdoa, dan juga berzikir. Nah, saat melakukan sholat, suara itu berhenti, tapi setiap kali Putri kembali rebahan, lagi dan juga lagi, suara itu terdengar dengan jelas. Setelah beberapa hari Putri dengar suara itu. Apa ini halusinasi saja? Kenapa beberapa hari ini selalu ada suara auman hewan buas? Nah, minggu kedua suara auman yang benar-benar nyata didengar oleh Putri. Tidak menampakkan diri, namun suara itu jelas terdengar membuat Putri terkejut dan terbangun dari tidurnya. Dia langsung bergegas ke kamar mandi, ambil air wudhu dan juga melakukan sholat. Itu kebiasaan Putri setiap hari, setiap malam kalau tidak ada tamu bulanan. Setiap harinya Putri tidak pernah melewatkan yang namanya sholat malam. Saat sedang sholat malam ini, suara-suara itu kadang muncul, tapi suaranya sangat lirih. Sampai Putri sesekali pernah memimpikan hal yang benar-benar membuat dia itu sangat ketakutan. Putri memimpikan sosok hewan buas seperti sosok harimau yang seakan-akan bersiap untuk menerkamnya. Sudah hampir 2 bulan dia mengalami kejadian-kejadian aneh. Di bulan ketiganya saat Putri itu lewat di depan kamar sebelah, Putri ini ternyata melihat bayangan seperti harimau yang ada di dalam mimpinya. Itu masuk ke kamar yang sering dikunjungi oleh Bude dan juga Pak D-nya. Siapa sih? Kok jam 1 malam lewat depan kamar terus masuk ke dalam kamar itu? Yang memang Putri di kamar itu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Saat diamati dengan mata kepalanya sendiri, sontak saja Putri langsung loncat ke tempat tidurnya karena dengan jelas melihat sosok harimau yang ada di dalam mimpinya itu masuk ke kamar sebelah. Esok harinya Putri, ia bertanya sama budenya. Putri mau tanya, "Iya, kenapa? Soal sekolah?" "Bukan Bude, soal sekolah semuanya lancar, tidak ada masalah. Tapi ini tentang kejadian aneh yang Putri alami selama beberapa hari ini, apalagi semalam." Putri melihat seperti sosok harimau masuk ke dalam kamar yang ada di sebelah kamar Putri. Kamar yang mana, Put? Itu kamar yang Putri tidak diizinkan masuk sama Bude dan juga Pak D. Kalau misalkan Putri melihat harimau malam hari, terus kamu melihat itu sampai masuk kamar itu hanya halusinasi kamu saja, Putri. Kamu tidak usah berpikiran aneh-aneh. Enggak mungkin, Bude. Enggak mungkin Bude itu pelihara harimau kayak gitu kan? Iya, Bude, Putri tahu. Enggak mungkin juga Bude pelihara harimau di rumah. Dan juga harimau itu seperti yang ada di mimpi Putri. Ya sudah, enggak usah dipikirkan. Kamu serahkan saja sama Bude. Setelah itu Putri berangkat sekolah diantar oleh sopir pribadinya. Putri di dalam mobil menanyakan kepada sopirnya, "Pak sopir, mau nanya boleh ndak?" "Oh iya Mbak Putri, boleh. Mau nanya apa?" kata sopirnya. "Ini Pak, tadi malam Putri kok melihat harimau yang ada di mimpinya Putri. Dan harimau itu masuk ke dalam kamar." Gini, kamu jaga rahasia ya. Saya bekerja sama bude kamu itu sudah hampir 4 tahun lamanya. Perlu kamu tahu, sebelum bude kamu punya pabrik, dulu dia itu orang susah. Dulu dia sering dihina orang-orang di kampung. Nah, ini yang perlu kamu tahu, harimau itu sosok pesugihan bude dan juga pada kamu, Put. Hah? Yang benar aja, Pak. Masa Pak D sama Bude melakukan pesugihan? Dulu itu sering sekali diejek para tetangga, tapi semenjak orang tuanya meninggal, kehidupannya itu berubah secara cepat. Nenek kamu itu dijadikan tumbal pesugihan, Put. Dulu mungkin kamu masih kecil, atau mungkin kamu juga belum lahir. Dan semenjak saat itu, usaha yang dimiliki Bude sama Pak Demu memang luar biasa. Nah, setelah kejadian itu,
Karyawan-karyawan pabrik setiap tahun itu pasti ada saja yang meninggal. Itu juga sebagai tumbal pesugihan. Sudah banyak memakan tumbal, Put. Apalagi pesugihan itu sudah hampir 5 tahun dilakukan oleh Bude dan juga Pak Demu. Memang banyak rumor Bude kamu itu melakukan pesugihan, dan itu bukan omong kosong belaka. Maaf ya, bukannya Pak sopir ini mau ngomong tentang pesugihannya. Pasti kamu belum tahu banyak. Tapi logikanya, modal dari mana orang yang dulunya susah kok langsung tiba-tiba sukses? Belum ada 1 tahun, sudah langsung punya pabrik. Orang tua kamu, yang sedari dulu bekerja keras juga belum bisa buat pabrik kan? Rumah juga masih sederhana kan? Nah, ini Bude sama Pak D kamu, yang baru 5 tahun sudah punya pabrik. Dapat modal dari mana coba? Pak sopir kok tahu bapak sama ibu saya sih? Ya karena saya telah ikut Bude kamu itu dari kamu masih bayi. Jadi saya tahu betul siapa keluarga kamu dan juga kamu. Makanya Pak sopir sayang sama kamu. Dan saya pun khawatir kalau kamu tinggal di rumah budemu ini. Apalagi kamu sering melihat kayak gitu, mendingan kamu cepat-cepat tinggalkan rumah budemu ini. Kalau kamu terus-terusan di situ, bahaya. Karena sudah banyak korban yang meninggal dan juga dijadikan tumbal. Banyak cerita dari orang yang bekerja di pabrik milik budemu. Kalau orang yang sudah ataupun selalu melihat harimau, dipastikan tidak berselang lama orang itu pasti akan meninggal dunia. Pak sopir khawatir sama kamu, Putri. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati ya. Cerita dan nasihat dari Pak sopir di dalam mobil sambil jalan menuju sekolahnya Putri. Terima kasih ya Pak, udah nganterin Putri. Makasih juga udah ngasih nasihat buat Putri ya Pak. Terima kasih Pak. Iya, hati-hati ya Put. Nah, siang harinya Putri dijemput lagi sama Pak sopir. Putri disuruh sama Pak sopir untuk menjaga rahasia tersebut. Kamu jangan ngomong sama siapa-siapa ya obrolan tadi pagi ya nak. Iya Pak, tenang saja. Sampai akhirnya 1 bulan sebelum Putri lulus, kejadian-kejadian aneh semakin sering dialami oleh Putri. Putri mungkin waktu itu akan dijadikan tumbal karena hampir setiap malam Putri benar-benar melihat sosok harimau masuk kamar sebelah. Entah itu halusinasi atau tidak, tapi sosok itu benar-benar hadir di hadapan Putri saat hendak melakukan sholat malam. Putri yang sering sholat malam itu dengan khusyuknya, namun dengan ketakutan, khawatir, cemas, semua menjadi satu pada kala itu. Sampai beberapa hari Putri mengalami kejadian itu yang benar-benar membuat Putri merasa tidak betah tinggal bersama budenya. Karena satu alasan sosok harimau yang sering menghantuinya setiap malam, yang sering menjenguknya setiap malam itu membuat Putri gelisah dan juga takut. Hampir setiap malam Putri pasti menangis di balik selimutnya. Putri, rasa takutmu yang berlebihan yang membuat kamu itu merasa tidak nyaman. Di rumah ini gak ada apa-apa. Kamu lihat kayak gitu, gak usah mikir yang aneh-aneh. Udah kamu tidur aja, antar juga hilang sendiri. Tapi itu bukan hanya halusinasi, tapi nyata di hadapan Putri, Bude. Saat Putri sedang sholat, pasti sosok itu ada di hadapan Putri. Udahlah, gak usah dipikirin, sana kamu tidur lagi saja. Setelah itu memang tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada kejadian seperti minggu sebelumnya. Namun 1 minggu setelah itu, sosok harimau itu datang lagi seakan-akan berusaha mendekati Putri. Nah, muncul dengan mengangkat tubuhnya, dengan mengangkat kakinya, seakan-akan sosok siluman harimau itu ingin menjangkau tubuh Putri. Yang dialami Putri selama seminggu itu ada beberapa mimpi yang dimana harimau itu ingin menerkam Putri dalam tidurnya. Walaupun itu hanya mimpi, tapi wujud harimau itu sangat nyata di depannya. Putri hanya bisa pasrah dan berdoa, berzikir meminta perlindungan dari Sang Pencipta. Sampai akhirnya sosok siluman harimau itu tidak mampu menggapai dan juga mendekati Putri. Sampai akhirnya Putri lulus sekolah menengah.
Dia yang minta izin sama Bude dan juga Pak D untuk balik ke kampungnya. Dengan alasan ia ingin mendapatkan pekerjaan dengan ijazahnya. Dan tentang cerita dari Pak supirnya itu, setelah 1 minggu Putri lulus, ada kabar bahwa karyawan pabriknya, budenya ini, ada yang meninggal dunia. Putri yang memutuskan untuk pulang ke kampung diantar sama budenya dan juga padenya sampai ke rumah orang tuanya. Di situ banyak cerita dan benar dugaan orang tuanya Putri. Maksud tujuan Putri dibawa ke Jogja diajak secara baik-baik untuk sekolah, untuk ini itu. Ya, hanya alasan saja. Yang tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan tumbal dari darah yang masih ada kaitannya, ya karena Putri sendiri masih keponakannya. Namun pada kenyataannya, justru karyawan pabrik yang menjadi tumbal. Budenya yang mengaku kalau semua dugaan itu benar. Setahun setelah lulus dari sekolah, Putri sudah bekerja. Sudah bisa membantu kedua orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan adik-adiknya. Semoga cerita ini menjadi manfaat untuk kita semua ya teman-teman, agar kita selalu istiqomah dalam beribadah, agar kita selalu menjalankan sunnah-sunnahnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Mohon maaf nih apabila banyak kekurangannya. Mungkin narasi saya kurang jelas ataupun salah kata yang saya bacakan pada video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe ya teman-teman channel ini, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Semoga apapun yang saya sampaikan pada cerita kali ini, semoga kalian dapat mengambil hikmah dan juga pembelajarannya ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.